Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alejandro Ruhut Nathanael Siaan dengan NPM 4007. Perkenalkan, nama saya Nathan Pramudawardana dengan NPM 433. Nama tadi Biar pertama dengan NPM 438. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perkembangan teknik industri. Latar belakang teknik industri adalah akumulasi berbagai faktor di Inggris pada abad ke-18, termasuk kekayaan alam seperti batu bara dan biji besi, stabilitas politik, kemakmuran perdagangan, hak paten yang mendorong inovasi, serta dampak revolusi agraria yang menyediakan tenaga kerja baru akibat urbanisasi. Ini juga didampak oleh penemuan mesin uap oleh James Watt menjadi penentu utama perubahan besar dalam proses produksi, yaitu menggantikan tenaga manusia dan hewan dengan mesin, sehingga mengubah tatanan ekonomi dan sosial serta fundamental. Jadi revolusi industri itu yang pertama dimulai dari tahun 1760 sampai 1870. Revolusi industri yang pertama ini memberikan transformasi yang besar dari sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Sebelumnya aktivitas produksi itu sangat tergantung tenaga manusia dan hewan. Lalu pada 1769 James Watt menyempurnakan mesin uap, diusul dengan penemuan mesin teknik mekanik oleh Edmund Cartwright pada 1784 sampai 1785. Penemuan ini juga memicu munculnya pengangguran karena banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin. Di bidang transportasi juga uh, membawa teknologi yang baru karena adanya mesin uap. Contohnya, dampak dari bidang teknik industri adalah mekanisasi produksi dan efisiensi, meningkatkan efisiensi produk dibanding metode manual. Contoh, mesin uap yang diciptakan oleh James Watt dan mesin tenaga uap penemuan Edmund Cartwright. Baik, akan saya lanjut di revolusi industri kedua yaitu 1870 hingga 1914. Revolusi industri kedua ini bisa dibilang berada pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ditandai dengan pemanfaatan listrik yang menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi ditambah dengan penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison dan telepon oleh Alexander Graham Bell mendorong perubahan besar dalam sistem industri dan komunikasi. Puncaknya pada tahun 1913 yaitu Henry Ford memperkenalkan assembly line dengan metode ban berjalan yang memungkinkan mobil diproduksi secara massal dengan lebih cepat, murah, dan terorganisir. Setiap pekerja memungkinkan setiap pekerja dilakukan pada satu bagian tertentu sehingga produktivitas meningkat pesat. Perpaduan inovasi listrik, komunikasi, dan otomotif menjadikan revolusi industri 2.0 sebagai era percepatan industrial global. Di sini ada beberapa contoh yang ikut serta dalam revolusi 2.0 itu, yaitu termasuk Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar, komunikasi yaitu yang menemukan telepon, itu Alexander Graham Bell, dan memperkenalkan assembly line itu yaitu Henry Ford. Dilanjut untuk revolusi industri 3.0 yaitu terjadi pada tahun 1970 hingga tahun 2000. Revolusi 3.0 ditandai dengan munculnya komputer, robot, dan sistem otomasi yang memungkinkan proses produksi berjalan lebih cepat dan juga dikontrol oleh mesin. Sistem komunikasi juga beralih ke teknologi digital, sehingga penyebaran informasi jauh lebih cepat dibanding era-era sebelumnya. Beberapa penemuan kunci yang menjadi contoh penting pada era antara lain yaitu adalah transistor di 1947 oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shackle. Integrated Circuit atau biasa disebut IC pada 1958 yang ditemukan oleh Jack Kilby dan Robert Noyce. Serta mikroprosesor yang ditemukan pada 1971 oleh
Selain itu, komputer pribadi mulai diproduksi massal pada 1970-1980-an dan teknologi digital serta internet muncul pada akhir abad ke-20, mempercepat akses informasi global. Perkembangan ini membuat ukuran komputer semakin kecil. Konsumsi listrik jauh lebih hemat dan proses industri lebih efisien dibanding abad-abad sebelumnya. Karena perubahan besar pada otomasi ini, digitalisasi dan komunikasi, revolusi industri 3.0 biasa disebut juga sebagai revolusi digital. Revolusi industri 4 atau tahun 2010 sampai sekarang. Revolusi industri 4 menandai era di mana dominasi industri, sistem cyber fisikal, Internet of Things atau IoT dari kecerdasan buatan atau AI saling lembung untuk menciptakan proses produksi yang lebih cerdas dan efisien. Komputer dan perangkat digital semakin miniatur, canggih, dan mampu melakukan analisis data secara real time. Hal ini membuat proses produksi, distribusi, dan pengambilan keputusan di industri menjadi lebih cepat, fleksibel, dan akurat. Teknologi ini tidak hanya memengaruhi sektor industri, tapi juga kehidupan sehari-hari. Contohnya, aplikasi ojek online yang menghentikan transportasi, pembayaran, dan layanan kurir, serta marketplace yang memungkinkan belanja online dengan berbagai fitur canggih dan personalisasi. Kontribusi dan bidang teknologi, optimasi cerdas, lebih efisien, dan minim kesalahan atau human error, menciptakan sistem yang lebih kompleks dalam bidang industri, digitalisasi, dan supply chain. Tokoh yang kontribusi dalam revolusi industri. 1. James Watt. Pada tahun 1799, penyempurnaan mesin uap, efisiensi produk, dan mekanisasi produksi. 2. Edward Cartwright. Atau pada tahun 1784 sampai 1795, penemu mesin tenun, mempercepat produksi tekstil. 3. Alexander Graham Bell. Pada tahun 1876, penemu telepon, mempermudah komunikasi, bisnis, dan sosialisasi dan bidang industri. 4. Thomas Alva Edison. Pada tahun 1879, penemu lampu pijar, meningkatkan efisiensi penerangan dalam pabrik industri yang memungkinkan menyala selama 24 jam dan merintis sistem pendekatan sistematis dalam bidang industri. 5. Frederick Wyatt Taylor. Atau pada tahun 1890 sampai 1920-an. Scientific Management, menerapkan manajemen sistem ilmiah secara ilmu atau sains. 6. Henry Ford. Atau pada tahun 1913, menciptakan sistem assembly line, memungkinkan mobil untuk memproduksi massal, penekanan biaya produksi. 7. Peter Allsworth. Atau pada tahun 1920-an sampai 1930-an, statistical processes control SPC, mengatur kualitas produk, mengurangi cacat saat memproduksi waktu produk. 8. Jack Kirby and Robert Nyoy. Pada 1958, Integrated Circuit atau IC, membuat perangkat elektronik lebih kecil dan lebih efisien dan membuat dasar bagi ponsel komputer yang ada hingga saat ini. 9. Peter Drucker. Atau pada tahun 1999 sampai 2005, manajemen modern, membuat konsep dasar pengelolaan industri otomatis dan digital atau secara ilmu. Baik, untuk penjelasan dari kelompok 14 mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih banyak.